Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tosawa dari akun Instagram Tosawa, A-nya 2 ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 5 tren teknik pemasaran yang harus diketahui di tahun 2022. Konten kali ini tentang teknik pemasaran ya teman-teman. Jadi beberapa riset yang sudah saya lakukan, teknik pemasaran beberapa tahun ini meningkat dengan sangat cepat dan diproyeksikan akan terus meningkat saat kita memasuki tahun 2022 dan juga mungkin seterusnya. Ini penting jika kita ingin bisnis kita sukses di era internet. Apalagi jika bisnis kita adalah bisnis online. Pembisnis harus siap untuk menempatkan sebagian besar anggaran mereka ke dalam pemasaran konten mereka. Bahkan jika pengeluarannya pun mungkin tampak tidak sepadan pada saat itu. Seiring perubahan teknologi, teknik pemasaran juga berubah dan teknologi terus berubah. Sangat penting untuk tetap mengikuti tren dan memastikan bahwa strategi pemasaran kita berkembang seiring tren yang berkembang. Mari kita melihat kembali pada tahun 2020. Tahun 2020 telah membuktikan sesuatu pada kita semua. Dalam skala global, kita menghabiskan tahun ini dengan sangat sedikit bersosialisasi dan pada dasarnya harus tetap di rumah sepanjang waktu. Ada banyak kematian, banyak penderitaan, masalah kesehatan mental, dan ada banyak orang yang harus menghadapi pengangguran. Dengan jumlah yang tidak menguntungkan, kemungkinan akan tetap menganggur saat kita memasuki tahun baru nanti. Beberapa bisnis harus menutup pintu mereka secara permanen, dan beberapa industri tidak akan pernah sama lagi. Tetapi jika setidaknya ada satu aspek bisnis yang tidak akan pergi kemanapun, itu adalah pemasaran konten digital. Mari kita lihat tren pemasaran konten yang perlu kita perhatikan saat kita beralih ke tahun 2022 nanti ya teman-teman. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Singkatnya, kita akan segera digantikan oleh robot loh. Tapi tidak juga ya. Setidaknya belumlah. Mungkin akan tiba saatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama di mana banyak pekerjaan kita akan menjadi otomatis. Contohnya, sekarang kita dapat melihat masa depan dalam hal pengemudi pengiriman, barista, profesional IT, dan bahkan dokter, juga ahli bedah. Meskipun otomatisasi di posisi tertentu mungkin masih jauh untuk sepenuhnya menggunakan digital ya teman-teman. Tetapi untuk teknik seperti pemasaran konten, otomatisasi bisa lebih dekat dari yang kita kira. Artificial Intelligence atau AI yang dapat beroperasi sebagai pemasaran konten sebenarnya relatif mudah atau mungkin saat ini sebenarnya telah tercapai. Ada beberapa perusahaan yang baru-baru ini mengembangkan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi target dan kata kunci, mendeteksi penipuan, mengontrol tawaran di situs web, dan melakukan pembelian. Dan juga yang lebih nyata adalah sejak diperkenalkannya software tersebut, keuntungan perusahaan yang menggunakannya melonjak. Sekarang saya jelas tidak tahu berapa banyak perusahaan yang akan segera mengikutinya, dan tidak semua orang berada dalam posisi keuangan untuk membeli teknologi seperti itu. Tetapi itu pasti sesuatu yang harus kita perhatikan pada tahun 2021 dan tahun berikutnya. Yang kedua, tren pemasaran konten lainnya adalah robot visual. Augmented reality atau AR adalah kemajuan teknologi lainnya yang seperti kecerdasan buatan. Hampir terasa seperti sesuatu yang keluar dari cerita fiksi ilmiah, tetapi ini adalah sesuatu yang terus meningkat di dunia pemasaran. Bahkan, jika belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya, kita mungkin akrab dengan AR pada tingkat tertentu. Ini hanya menutupi informasi ke dunia nyata melalui lensa kamera. Pada tahun 2016, dunia merasakan secara besar-besaran ketika Pokemon Go dirilis. Kita mengarahkan kamera ponsel kita dan Pokemon muncul di layar seolah-olah itu benar-benar ada di jalan di depan kita. Dan sementara itu hanya untuk bersenang-senang. Pikirkan implikasinya sebentar. Pikirkan tentang jumlah potensi iklan yang kita miliki di sana. Orang-orang dapat mengarahkan kamera mereka ke restoran dan ulasan iklan muncul di layar. Mereka dapat mengarahkannya ke semua jenis toko dan menampilkan katalog produk mereka di layar. Dan kita dapat menggunakannya untuk pemasaran kita dalam beberapa cara juga. Tur dan bantuan virtual menambahkan komponen virtual ke kartu nama dan brosur. Dan tidak hanya itu,
Hanya iklan AR yang umum akan muncul digabungkan beberapa AR ke dalam strategi pemasaran kita dan kita akan selangkah lebih maju dari yang lain. Yang ketiga adalah media sosial. Media sosial tidak akan kemana-mana dalam waktu dekat. Ini harus menjadi bagian penting dari strategi pemasaran konten kita saat ini dan harus terus berlanjut di tahun 2021 dan 2022 dan seterusnya. Sebagai sebuah konsep, ini memang memiliki celah dan mungkin memang seharusnya begitu. Tetapi untuk bisnis itu sangat bermanfaat. Baik atau buruk, banyak orang menghabiskan bagian besar waktu mereka untuk menelusuri Twitter dan Instagram. Kita ingin menarik perhatian sebanyak mungkin orang, maka disitulah kita perlu terlihat. Dan hal yang hebat tentang itu adalah gratis. Tentunya kita dapat menyewa manajer media sosial untuk menangani aspek pemasaran digital dan atau kita dapat membayar seseorang yang berpengaruh atau influencer untuk menyertakan iklan kita di media sosial mereka. Dan memiliki akun Instagram itu untuk bisnis kita sendiri tidak dikenakan biaya apapun loh teman-teman. Dan yang keempat adalah konten video. Orang-orang jauh lebih mungkin untuk terlibat dengan apa yang kita coba jual kepada mereka jika mereka dapat menempatkan wajah pada bisnis pemasaran melalui konten video. Dan konten video adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan antara kita dan pelanggan kita. Benar-benar menatap mata seseorang membuatnya terasa lebih seperti kita sedang melakukan percakapan tentang produk dengan orang lain daripada diberitahu tentang itu dalam teks. Logika ini berlaku untuk semua jenis bisnis online. Jika sumber penghasilan utama kita adalah melalui blog yang menguntungkan, maka blog kita harus memiliki aspek video. Kita mungkin merasa tidak mahir dalam hal itu karena kita tidak nyaman di depan kamera atau bukan pembicara publik yang baik. Tetapi setidaknya patut dicoba. Jika kita dapat menguasai berada di depan kamera, kita dapat menambahkan lapisan tambahan utama ke strategi pemasaran kita, bukan? Nah, yang terakhir adalah kelima, infografis. Tren infografis tahun 2021 dan seterusnya. Kita tahu yang ini akan datang. Ada dalam daftar untuk alasan yang baik infografis adalah salah satu cara yang paling ringkas dan mudah diakses untuk menyampaikan informasi kepada konsumen potensial dari produk yang kita jual. Melihat blok teks yang besar seperti yang kita lakukan sekarang, misalnya kayak seperti melakukan sebuah baliho-baliho kecil, bisa sedikit menakutkan. Ini banyak informasi yang disajikan dengan cara yang hambar dan memakan waktu. Terutama pada tahun 2020 dan saat kita memasuki tahun 2021, orang-orang tidak biasa dengan itu lagi. Tapi infografis itu penuh warna, mudah dilihat dan yang terpenting, jika dilakukan dengan benar, ia akan menyampaikan maksudnya dengan sangat efektif. Ingatlah generasi saat ini saat kita mempertimbangkan strategi pemasaran konten kita untuk tahun 2021 dan seterusnya dan berupaya memanfaatkan infografis untuk memamerkan apa yang kita tawarkan. Apa yang mungkin kita sadari di sini adalah bahwa tren yang perlu kita perhatikan semuanya didasarkan pada kemajuan teknologi. Dan dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat setiap tahun, beginilah cara kita seharusnya mendekati strategi pemasaran ke depan. Oke, baik, itulah 5 tren pemasaran konten yang perlu kita perhatikan saat kita beralih ke tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Dukung terus akun Instagram Tosawa A-nya 2 ya. Jangan lupa follow dan like yang banyak serta komen. Terima kasih.